Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an na'mura masajidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi ulil hidayah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam kesempatan pada saat ini saya berbicara tentang fadilah masjid. Faslun fi fadilatil masajid. Fasal menjelaskan tentang keutamaan masjid-masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazim masjid fashhadu lahu bil iman. Wa qala aidan, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, masjid itu diambil dari kata sajada yasjudu sujudan. Isim makannya adalah masjidun, artinya tempat sujud. Sementara musolla diambil dari kata sholla yusolli sholatan. Isim makannya musolla, artinya tempat sholat. Masjid dan musolla punya pengertian yang sama dan punya perbedaan juga. Pengertian yang sama, masjid dan musola sama-sama tempat ibadah buat orang yang beragama Islam. Sementara masjid bisa dipergunakan untuk i'tikaf, musola tidak bisa dipergunakan untuk i'tikaf. Dalilnya, wa antum akifuna fil masajid. Surat Al-Baqarah 187. Dan kamu beriktikaf di dalam masjid. Itu persamaan dan perbedaannya. Walaupun banyak para ulama, masjid dan musola tidak ada perbedaannya. Kedua-duanya sama-sama tempat ibadah bagi orang yang beragama Islam, dan keduanya juga bisa dipergunakan untuk beriktikaf. Kaum muslimin,
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa masjid itu adalah rumah semua orang yang beriman. Al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu menjadi rumah bagi setiap orang yang beriman. Oleh karena itu, apabila ada orang yang selalu berada di masjid, sering ada di masjid, entah itu untuk sholat atau kegiatan-kegiatan lain, maka fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia itu mempunyai iman di dalam hatinya. Kaum muslimin, menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu menjadi tempat yang paling baik di alam dunia ini. Sementara pasar menjadi tempat yang paling buruk menurut Rasul. Kata beliau, syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Seburuk-buruk tempat adalah pasar, dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Maka karena masjid adalah tempat yang paling baik, Rasul tidak menghalalkan orang yang haid dan orang yang nifas masuk ke dalam masjid. Kaum muslimin, karena begitu mulianya masjid ini, Rasul menganjurkan kalau kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat, menghormati masjid. Namanya sholat tahiyatil masjid. Kata Rasul, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Apabila ada di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, maka jangan langsung duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Kaum muslimin, di alam dunia ini, masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Orang-orang yang satu kali sholat di dalam Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 kali dibanding dengan sholat di tempat lain. Yang kedua, Masjid Nabawi, Masjidil Rasul. Orang yang sholat 1 kali di Masjid Nabawi lebih afdol daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Begitu kata Rasul dalam hadisnya, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidal haram. 1 kali sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, lebih afdol daripada 1000 kali sholat dibandingkan dengan di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fi masjidil haram fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Dan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih afdol daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Mi'atu alfi sholatin. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Saya baca dalam
kitab Fiqhus Sunnah, di sana dijelaskan bahwa 1 kali sholat di dalam Masjidil Aqsa lebih afdal daripada 500 kali sholat dibanding dengan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kaum muslimin, begitu mulianya masjid ini, maka kita dilarang di dalam masjid berbicara hal-hal yang tidak bermutu, tidak berkualitas, atau membicarakan hal-hal dunia. Ada hadis baginda Rasul yang tidak memperbolehkan kita berbicara di dalam masjid tentang hal-hal keduniaan ini yang tidak bermanfaat. Kalaulah masih ada kaitannya dengan perbuatan akhirat, ada nilai pahalanya, maka ada manfaatnya. Tapi kalau sudah tidak ada manfaat untuk akhirat, dilarang kita berbicara di dalam masjid. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Siapa yang berbicara di dalam masjid tentang pembicaraan dunia ini, Allah akan hapuskan amalnya arba'ina sanatan, 40 tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan sekali-kali berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan dunia di dalam masjid ini. Kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan dia juga telah beriman kepada hari akhir. Orang yang selalu hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat, baik berjamaah ataupun sholat sendiri, untuk melaksanakan pengajian, atau untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan kita, rapat, maka dia termasuk orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Apalagi orang-orang yang selalu membersihkan masjid ini, merebut masjid, banyak sekali itu nilai pahala yang akan Allah berikan kepada mereka. Kalau dia menghilangkan kotoran yang ada di dalam masjid yang bisa terlihat oleh mata kita, ada tai ayam misalnya, dia hilangkan, dia bersihkan, maka Allah akan menghilangkan dosa yang paling besar dari dirinya. Masya Allah, begitu besarnya itu nilai pahala yang Allah berikan kepada merebut. Kalau dia nyalakan lampu karena memang sudah agak malam, supaya sholat maghrib itu orang sudah siap dengan lampunya, Allah akan menciptakan malaikat yang selalu beristighfar untuk orang yang menyalakan lampu selama lampu itu masih dipergunakan. Orang-orang yang menggelar tikar karena ada pengajian misalnya, dipergunakan duduk untuk orang-orang yang duduk dalam halaqah zikir itu, maka Allah akan menciptakan para malaikat agar beristighfar untuk orang-orang yang selalu menggelar tikar, selama tikar itu masih bisa ditempati oleh orang-orang yang hadir di sana.
jelasnya banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diambil dari orang-orang yang selalu membersihkan masjid ini. Kaum muslimin yang saya hormati, oleh karena itu alangkah bagusnya kalau kita sering berada di masjid ini, baik melaksanakan sholat atau kegiatan-kegiatan yang lain, karena kita termasuk orang yang telah beriman kepada Allah dan orang yang telah beriman kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.